Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari sambil mempraktikannya. Kamu sudah berlatih bagaimana melempar, menangkap, dan memukul bola. Hari ini kamu akan mempraktikkan ketiga keterampilan tersebut dalam permainan rounders. Rounders adalah olahraga permainan yang memiliki peraturan hampir sama dengan permainan kasti. Rounders memiliki teknik permainan yang sama dengan kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola, ditambah dengan keterampilan berlari dan menghindari sentuhan bola. Perbedaan rounders dengan kasti adalah pada bentuk lapangannya. Lapangan rounders berbentuk segi 5 sama sisi. Masing-masing sisi panjangnya 15 meter. Ditandai dengan 5 tempat hinggap yang disebut base. Setiap lapangan terdapat 5 base, yaitu base 1, base 2, base 3, base 4, dan base 5. Peralatan yang harus dipersiapkan untuk bermain rounders adalah: yang pertama, base atau tempat hinggap berjumlah 5 buah. Base bisa terbuat dari keset yang masing-masing berukuran 40 x 40 cm. Peralatan yang kedua yaitu satu tempat pelampung atau bowler, juga bisa terbuat dari keset berukuran 40 cm x 40 cm. Peralatan ketiga yaitu kayu pemukul yang memiliki panjang 1 meter, garis tengah 7 cm, serta panjang pegangan 48 cm. Dan peralatan yang keempat adalah bola yang memiliki keliling 19-22 cm serta berat 80-100 gram. Pada saat bermain rounders, kamu belajar banyak hal. Kamu belajar tentang cara kerjasama dalam tim, berlari, melempar, menangkap, serta memukul bola. Banyak manfaat yang kamu dapatkan dari bermain rounders, antara lain badan kamu akan sehat, lincah, serta melatih kemampuan kerjasamamu dalam tim. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Untuk lebih jelasnya, cermati baik-baik informasi berikut. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putih. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan generatif contohnya terjadi pada pohon mangga berikut ini. Gambar 1 menunjukkan terjadinya penyerbukan atau perkawinan, masuknya serbuk sari ke dalam putik. Penyerbukan pada gambar 1 tersebut dibantu oleh kupu-kupu. Setelah terjadi penyerbukan, maka akan berkembang menjadi buah mangga, seperti yang terlihat pada gambar 2. Gambar 3 menunjukkan biji buah mangga yang tumbuh menjadi tumbuhan mangga baru. Selain mangga, semua jenis tumbuhan berbunga bisa berkembang biak dengan cara generatif atau kawin. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan vegetatif yang dibantu oleh manusia. Sedangkan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Berikut adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada cangkok. Cara mencangkok yaitu tahap pertama, pilih cabang yang kuat dan sehat. Cabang kemudian disayat dengan pisau secara melingkar dan dibuat memanjang ke bawah sepanjang 3-5 cm atau 2 kali diameter cabang.
Kemudian kulitnya dikelupas sehingga bagian kambium yang seperti lendir tampak jelas. Kambium ini dihilangkan dengan cara dikerik dengan mata pisau sehingga bersih atau kering. Tahap kedua yaitu bekas sayatan ditutup dengan media cangkok. Media diatur penempatannya agar rata menutupi luka keratan sampai melewati luka keratan bagian atas, yaitu sekitar 1-2 cm. Media cangkok berupa tanah yang subur dan pembungkusnya bisa dari plastik atau sabut kelapa. Tahap ketiga yaitu cangkokan dirawat dengan cara disiram secara rutin sampai akar muncul dari bekas sayatan. Apabila akar sudah memenuhi media, hasil cangkokan dianggap berhasil. Contoh yang kedua adalah stek batang. Tahap pertama dalam stek batang adalah pilih cabang yang bagus dan potong sekitar 15-25 cm. Tahap kedua, tancapkan batang stek pada media tanam yang subur. Biasanya, media untuk stek berisi pasir, pupuk kompos, atau tanah yang dicampur dengan pupuk kompos. Atau bisa juga menggunakan bubuk gergaji. Tahapan ketiga, rawatlah tanaman dengan cara menyiram secara rutin hingga tanaman tumbuh subur. Contoh yang ketiga yaitu menyambung. Tahapan pertama dalam menyambung adalah carilah 2 tumbuhan yang telah tumbuh subur. Batang atas berupa tunas atau pucuk tanaman, dan batang bawah berdiameter lebih besar daripada batang atas. Kemudian potong batang bawah dan batang atas membentuk huruf V, berpasangan seperti pada gambar 1. Tahap yang kedua, tempelkan batang atas ke batang bawah secara tepat. Selanjutnya, ikatlah sambungan dengan tali rafia. Tahap ketiga, yaitu rawatlah sambungan dengan cara menyiram tanaman secara rutin. Namun, usahakan sambungan tidak terkena air saat menyiram. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Berikut macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah akar tinggal. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan akar tinggal antara lain jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan rumput. Selanjutnya ada umbi lapis. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Selanjutnya ada umbi batang. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan umbi batang antara lain talas, ubi, kentang, dan lain-lain. Selanjutnya ada umbi akar. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan umbi akar antara lain lobak, wortel, dan lain-lain. Selanjutnya ada tunas adventif. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan tunas adventif antara lain cocor bebek, cemara, dan lain-lain. Selanjutnya ada spora. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan spora antara lain lumut, tumbuhan paku, jamur, dan lain-lain. Selanjutnya ada geragih atau stolon. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan geragih antara lain rumput teki, stroberi, dan lain-lain. Selanjutnya ada tunas. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan tunas antara lain pisang, bambu, dan lain-lain. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Berikut contoh poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Tahukah kamu apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca.
Perhatikanlah langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut. Gambar di atas dapat kamu gunakan untuk membuat poster. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap ceria dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.